Shalom umat-umat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam pelajaran Sekolah Sabat. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan. Ya. Semoga saudara-saudari sekalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sebelum kita akan memulai, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Urapi kami dan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman ini dapat benar-benar kami mengerti dan berkuasa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudara sekalian, judul kita sepanjang pekan ini yaitu Marilah Kepadaku. Ini adalah pelajaran yang kelima dari triwulan yang ketiga. Kita sudah belajar pekan lalu bagaimana betapa berharganya penyesalan diri, ya, datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Ya, kita tahu cerita Raja Daud, dan itulah harga dari istirahat itu. Istirahat datang kepada Yesus, mengakui beban dosa. Dan sepanjang pekan ini judul kita adalah Marilah Kepadaku. Ya. Judul ini adalah sebuah frasa yang terdapat dalam sebuah ayat, yaitu ayat hafalan kita sepanjang pekan ini. Di dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Saya akan membuka dengan sebuah fakta bahwa banyak orang di dunia ini merasa tidak memiliki kebahagiaan yang sejati. Ya. Mereka malah mengejar harta, popularitas, jabatan, dan sebagainya. Ya. Mereka menganggap bahwa hal-hal tersebut yang membuat mereka bahagia. Ya. Namun ironisnya, saudara-saudara, mereka tidak merasakan bahagia yang sempurna, yang sejati dari memiliki hal-hal tersebut. Nah, ini mengapa? Mengapa sampai demikian? Ya, ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab, yaitu mereka salah mendefinisikan arti daripada kebahagiaan sejati yang dimaksud. Ya. Mereka mikir bahwa harta, popularitas, dan jabatan itu adalah sebuah faktor yang menyebabkan mereka bahagia. Ya. Sebuah hal yang secara otomatis dalam diri mereka harus dapat. Tetapi firman Tuhan mau mengajak kepada kita, pelajaran Sekolah Sabat kita, mau menuntun kita. Ya, di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ya. Di sini ada sebuah undangan yang menarik. Ya, di mana kita harus datang beristirahat di dalam Yesus. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Nah, jadi menurut pelajaran Sekolah Sabat ini, firman Tuhan ya, mengatakan bahwa ini adalah konsep yang benar menemukan kebahagiaan sejati, istirahat sejati, yaitu ketika kita datang beristirahat kepada Yesus Kristus itu sendiri. Nah, di dalam ayat ini, Yesus memberikan kelegaan kepada kita. Ini ada dua aspek yang masuk di dalam arti memberikan kelegaan kepada kita. Kelegaan yang dimaksud adalah physical rest, ya, atau istirahat secara fisik, secara badani, dan mental rest atau fisik, psikis, ya, atau kejiwaan, istirahat jiwa. Ya. Jadi bukan hanya istirahat secara badani, gitu, yang kita sudah pelajari di pekan pertama, ya, dan pelajaran Sekolah Sabat kita. Ada waktu yang Tuhan berikan hari Sabat, malam yang Tuhan berikan untuk istirahat tidur, ya. Tapi juga istirahat jiwa, ketenangan pikiran, ya, kelegaan pikiran. Dan inilah yang firman Tuhan maksud bahwa ketika kita menemukan kebahagiaan sejati, itu adalah sebuah kelegaan dan ketenangan pikiran, ya, istirahat badani maupun istirahat mental atau
jiwa, istirahat jiwa yang Tuhan tekankan di sini. Tapi saudara-saudara, lebih daripada itu, kita akan membahas ada satu hal yang lebih jauh daripada istirahat secara jiwa dan juga istirahat secara fisik. Nah, kita akan membahas satu persatu daripada frasa-frasa dalam ayat berikut ini dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ya, yang saya sudah membuat tekanan-tekanan di sini. Ya, penekanan di sini. Nah, kita akan mulai dari marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Apa artinya ini? Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, saudara-saudara sekalian, seperti yang saya sudah bilang, ada hal yang lebih jauh yang kita harus lihat dari mengapa Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Ya. Bukan hanya kita berbeban berat dalam segi mental, fisik, dan juga jiwa. Ya. Tapi kalau kita melihat konteks daripada ayat ini, ya, kalau kita mulai, ya, kalau kita masuk dulu dari Matius pasal 9, ya, di situ ada Matius, sang pemungut cukai yang dipanggil oleh Yesus, disuruh ikut. Ya. Dan Yesus makan bersama-sama dengan para pemungut cukai yang di kalangan mereka, mereka melihat bahwa orang-orang pemungut cukai ini orang-orang yang dianggap tidak baik. Mereka memeras harta. Ya. Mereka orang berdosa dan segala macamnya. Nah, kok bisa mereka makan bersama-sama dengan Yesus? Apa maksudnya ini? Lalu Yesus berkata bahwa bukan hanya orang baik, ya, bukan hanya orang sehat, maksud saya yang membutuhkan tabib, tapi orang sakit juga membutuhkan tabib. Nah, apa yang Yesus maksudkan di sini? Bahwa dia mau memberikan keselamatan kepada orang yang berdosa, bukan orang yang sudah benar. Gitu ya. Ini yang Yesus maksudkan. Kemudian kita masuk di konteks Matius pasal 11 ayat 28 dan 29. Di awal-awal Yesus mengecam kota-kota, ya, orang-orang Israel. Ada kota Korazim, Betsaida, dan beberapa kota-kota lain. Ya. Mengapa Yesus mengecam? Karena Yesus sudah menunjukkan mujizat-mujizat di kota ini. Tetapi kota ini, orang penduduk kota ini masih mengeraskan hati. Ya. Tidak mau bertobat. Tidak mau datang kepada Yesus. Mau minta belas kasihan. Padahal sudah ditunjukkan mujizat, saudara-saudara. Maka Yesus mengecam bahwa kalian, kota-kota ini, penduduk kota-kota ini, adalah lebih jahat. Ya. Lebih jahat pada waktu penghakiman dari Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora tidak diperingatkan, ya, tidak ada kesempatan, ya, langsung dibinasakan. Tapi ini sudah ada kesempatan, sudah diberikan mujizat, tanda-tanda, ya, tapi masih mengeraskan hati. Sering dalam kehidupan kita, ya, saudara-saudara, Tuhan sudah memberikan berkat, sudah menunjukkan sebuah kebahagiaan, berkat dalam kehidupan kita, tapi kita masih saja mengeraskan hati. Kita masih saja terus dengan kepuasan dunia. Kita tidak mau datang kepada Yesus. Ya. Makanya ini Yesus menegur, ya, pada orang-orang Israel atas dosa-dosa mereka. Nah, sehingga kelegaan yang Yesus berikan dalam konteks Matius 11 maksud saya, ayat 20 sampai 28. Di sini adalah kelegaan dari apa? Dari beban dosa. Ya. Kelegaan dari beban dosa yang Yesus maksudkan di sini. Bahwa ketika kamu berbeban berat oleh karena dosa, serahkan itu pada Yesus, gitu. Minta ampun padanya, menyerah kepada Dia, gitu. Maka kalau kita lihat undangan Yesus ini bukan sebuah opsional. Kata marilah, Yesus memberi perintah, memberi undangan kepada kita. Ketika Dia mengecam kota-kota, Dia langsung berbalik arah. Dia langsung memberi sebuah undangan. Datang kepadaku kalau kamu berbeban berat karena dosa-dosa yang kamu pikul selama ini. Datang kepada Yesus. Ya. Artinya berserah kepada Yesus. Ya. Menyerah kepada Yesus. Dan penyerahan ini adalah penyerahan yang total. Bukan hanya setengah-setengah, saudara-saudara.
penyerahan yang setengah-setengah. Ada sebuah perspektif yang saya mau lihat di sini, letih lesu dan berbau berat. Ini adalah sebuah masalah yang Yesus mau lihat di sini, dan Yesus mau memberi kelegaan karena karena orang-orang yang letih lesu dan berbau berat. Jadi yang saya mau lihat dari sini adalah bukan karena Yesus itu memberikan kelegaan kepada kita, itu bukan berarti kita terlepas daripada beban berat dan letih lesu kita, ya. Baik secara masalah, emosi, ya, kegelisahan dan sebagainya. Tetapi kita diberikan kekuatan untuk menghadapi setiap problem dalam hidup. Ya. Ketika masalah datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita, ya, kita diberikan kekuatan. Ya. Sama seperti Ayub, ya, ketika dia mengalami penderitaan, Tuhan mau menguji. Terkadang penderitaan yang Tuhan berikan itu untuk menguji iman kita. Menguji apa kita tetap bergantung kepada Tuhan. Ya. Makanya Tuhan memberikan penderitaan itu. Tuhan bisa saja menghentikan pandemi sekarang ini. Tetapi Tuhan membiarkan karena dia ingin manusia tetap bergantung kepada Tuhan. Dia mau melihat seberapa besar iman kita kepada Tuhan. Dia mau menguji iman kita. Ya. Ini yang saya lihat dari perspektif. Nah, ketika Tuhan sudah memberikan kelegaan kepada orang yang berbeban berat, maka dia meminta kita untuk memikul kuk yang dia pasang. Matius 11, 29 sama 3. Nah, untuk mengerti apa maksud Tuhan memikul kuk yang dia pasang, kita harus mengerti dulu apa arti kuk. Ya, apa arti kuk? Nah, sebelum saya masuk di simbol kuk ini, kalau di kehidupan sehari-hari, kehidupan para petani, ya, maka kuk ini adalah sebuah palang kayu vertikal yang mengikat kedua binatang untuk menarik beban. Biasanya di sawah, ya, untuk membajak sawah. Nah, untuk membajak sawah. Jadi ini menggambarkan kuk ini merupakan simbol ketundukan atau ketaatan. Ya, taat untuk memikul beban. Dan ini adalah sebuah metafora yang menggambarkan tujuan yang bersatu. Nah, sampai sini kalau kita sudah paham apa arti kuk yang mengikat kedua binatang ini, maka ketika Yesus mengatakan pikulah kuk yang kupasang, artinya, ya, artinya adalah Yesus mau agar kita memikul kuk bersama-sama dengan dia. Ya. Jadi kedua binatang ini menggambarkan Yesus di sebelah sisi dan manusia di sisi yang lain yang memikul kuk Yesus bersama-sama. Ya. Jadi kita bisa dapat gambaran di sini, artinya kita dibantu oleh Yesus, ya, untuk memikul kuknya. Nah, setelah itu kita berpikir, apa kuk ini? Apa yang dipikul? Kuk apa yang dipikul? Kuk yang dipikul adalah memberkati orang-orang di sekitar kita. Lebih jauh lagi, membawa berkat keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita. Ini adalah kuk atau tugas, ya, digambarkan sebagai tugas yang dimaksud membawa berkat keselamatan kepada dunia. Ini yang harus kita pikul bersama-sama dengan Yesus. Ya. Dan ketika kita bersama-sama dengan Yesus, maka itu akan menjadi ringan dan kita akan bisa membawa berkat keselamatan ini kepada dunia. Ya. Tapi sayangnya, kalau kita melihat bahwa cooks di kalangan Yahudi pada waktu itu, dalam konteks ayat ini, latar belakang, adalah sebuah metafora umum yang digambarkan dalam Yudaisme. Itu adalah sebuah hal yang memberatkan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, kalau kita baca di Matius pasal 23, ya, 23 ayat 4, orang-orang atau ahli-ahli Taurat ini dilihat oleh Yesus
Mereka sering untuk membebani kalangan-kalangan Yahudi untuk turut terhadap hukum-hukum, ya, baik secara ritual, baik secara tradisi, hukum-hukum tradisi yang diturunkan, ya, yang menjadi dari leluhur-leluhur, ya, diturunkan legalis gitu kan. Itu mereka disuruh turuti, melakukan perbuatan baik. Karena apa? Mereka meyakini, mereka mendefinisikan bahwa menuruti hukum adalah jalan keselamatan. Kamu harus menurut hukum supaya kamu diselamatkan. Nah, apakah ini benar? Mereka malah membebani, ya. Membebani kalau kita nanti baca di Matius pasal 23 secara lengkapnya, secara jelas. Nah, jadi ini yang Yesus mau ubah pola pikir, ya, bahwa mereka selama ini salah dalam mendefinisikan hukum itu sendiri. Mereka malah menganggap hukum itu dengan berbagai peraturan untuk membebankan manusia itu sendiri. Ya. Padahal kita diselamatkan oleh karena kebenaran Kristus, pekerjaan Kristus. Ya. Seberapa baik pun perbuatan kita, seberapa hebat pun kita menuruti hukum Taurat, hukum Tuhan, itu tidak akan memberikan keselamatan. Keselamatan hanya oleh penebusan Yesus, hanya oleh pekerjaan Yesus Kristus itu sendiri. Ya. Nah, di samping kita memikul Tuhan juga menyuruh kita untuk belajar daripada Yesus. Ya. Kalau kita belajar, maka konsep belajar ini adalah menjadi murid. Kita sebagai manusia menjadi murid, dituntun oleh Yesus. Murid mengamati, ya, menganalisa, gitu ya. Terus mendengarkan apa yang dikatakan oleh sang guru atau Yesus itu sendiri. Ya. Ketika kita belajar daripada Yesus, harus ada komitmen dan ketaatan, ya, sebagai seorang murid, ya, terhadap guru itu sendiri. Dan ini yang Yesus mau dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita diminta untuk belajar kepada Yesus, punya ketaatan dan komitmen, ya, maka Yesus mengatakan bahwa kenapa harus belajar daripada Yesus? Karena dia adalah lemah lembut dan rendah hati. Di frasa yang selanjutnya. Tapi realitas sekarang adalah kelemah lembutan dan kerendahan hati sangat diremehkan. Ya, saat ini, bahkan di era digital sekarang ini, rendah hati dianggap kalah, gitu kan. Dianggap kalah, dan juga lemah lembut dianggap lucu. Ya. Malah dunia mempertontonkan kekerasan, pemberontakan, dan sebagainya macam. Ya. Mereka mempertontonkan hal yang bersifat keras dan lain-lain. Ya. Tetapi ingat bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa kelemah lembutan dan kerendahan hati ini merupakan sebuah perhiasan rohani bagi manusia itu sendiri. Oke. Kelemah lembutan dan kerendahan hati merupakan perhiasan rohani bagi manusia. Kenapa perhiasan rohani? Ya. Kebenaran akan firman Tuhan itu bukan berdasarkan atas kecakapan pikiran, ya, tapi atas kemurnian maksud, atas kerendahan hati, ya, iman yang ikhlas dan taat. Oleh sebabnya kalau kita mempelajari akan firman Tuhan, bagaimana harus mempunyai kerendahan hati dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Ya. Kalau kita merasa diri hanya menerima firman Tuhan itu secara biasa-biasa saja, tapi kita tidak mempelajari dengan teliti, rendah hati, menelusuri, ya, kita tidak akan mendapatkan permata-permata kebenaran yang luar biasa yang Tuhan maksudkan dalam firman Tuhan itu. Makanya di sini perlunya kerendahan hati untuk mempelajari firman Tuhan. Ya. Yesus selalu menghindari perdebatan dan konfrontasi dengan ahli Alkitab. Walaupun dia ada yang berkata keras, tapi dia berkata itu dengan kasih, tidak dengan sebuah pertentangan, ya, perdebatan dan lain sebagainya. Ya.
Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, seorang tokoh Musa, ya, dinyatakan orang yang sangat lembut hati. Ya. Dia mau berkorban, ya. Dia mau berkorban, ya, karena bangsa Israel waktu itu menyembah lembu dan segala macamnya. Ya. Dia berkorban saja supaya bangsa Israel diselamatkan. Ya. Tetapi manusia hanya menjadi Musa hanya menjadi pengantara. Ya. Manusia Musa adalah seorang yang berdosa. Ya. Dan itu yang dapat membebaskan kita dari dosa ini, itu adalah Yesus sendiri yang tidak pernah berdosa. Luar biasanya Yesus. Dia mau turun ke dunia ini dari taktanya yang setara dengan Allah. Dan dia rela menjadi manusia sama dengan manusia dan taat sampai mati hanya untuk menebus dosa manusia. Bukan hanya rendah hati tapi rendah diri. Orang yang lemah lembut. Mengosongkan ego, mengosongkan dirinya. Ya. Inilah mengapa kita harus belajar kepada Yesus. Ya. Mau belajar kepada Yesus sebagai sumber keselamatan itu. Dia lemah lembut dan rendah hati, dan sikap ini yang dia mau tekankan dalam kehidupan kita untuk kita miliki, menjadi contoh, ya, bagi orang lain. Kemudian kalimat yang berikut adalah, kuk yang kupasang itu enak. Kuk yang kupasang itu enak. Kita udah tahu kuk adalah tugas yang diberikan. Apa yang dimaksud kuk yang kupasang itu enak? Nah, selama ini yang saya sudah katakan tadi adalah beban yang Matius maksudkan adalah pemahaman hukum yang salah di kalangan orang Yahudi. Ya. Mereka bilang bahwa penurutan hukum menjadi sarana menyelamatkan diri. Ya, kalau kita baca di Galatia 6 ayat 1, ya, kuk yang dianggap yang diberikan kepada orang-orang Yahudi oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu adalah kuk perbudakan. Ya, adalah kuk perbudakan. Dan mereka menganggap bahwa penurutan akan hukum menjadi sarana menyelamatkan diri sendiri. Tapi sudah jelas yang saya juga katakan bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Penyelamatan itu oleh karena penebusan Yesus, oleh karena pekerjaan Kristus sendiri. Maka kita harus perlu datang kepada Yesus, berserah kepada Yesus. Ya. Ketika kita berbuat dosa, kita datang minta ampun kepada Yesus itu sendiri. Ya. Tetapi Yesus memberikan kuknya, yaitu keselamatan datang dari Yesus, kematian di salib. Dan kuk yang diberikan Yesus itu enak, ringan. Arti enak dalam New King James Version itu artinya bermanfaat, murah hati. Ya. Jadi enak yang dimaksudkan di sini adalah enak yang memberi manfaat dalam kehidupan kita, menjadi ringan, ya, menjadi lebih santai. Nah, jadi Yesus mau merubah definisi yang selama ini dipikirkan oleh kalangan Yahudi, bahwa hukum Allah itu justru tidak berat. Hukum Allah itu berpusat pada kasih. Kasih itu menyenangkan. Kasih itu bermanfaat. Bahkan kasih itu memberikan hal yang positif kepada orang lain dan juga kepada Tuhan. Ya. Ketika kita memikul kuk yang dipasang oleh Yesus, mungkin tidak selalu mudah. Ya. Mungkin tidak selalu mudah untuk menjalankannya. Kita ada jatuh bangunnya. Ya. Kita ada jatuh bangunnya. Seperti anak kecil baru belajar berjalan, ya ada jatuh bangunnya. Namun ketika kita berjalan bersama di sisi Yesus, maka itu akan menjadi suatu hal yang baik, ya, suatu hal yang baik, ya, ketika kita selalu berjalan di sisi Yesus, ya, memikul kuk bersama Yesus, ya, dan mencoba mendapatkan keselamatan melalui penurutan akan hukum. Itu yang seperti saya sudah bilang, sama dengan kuk perbudakan menurut Paulus Galatia 5 ayat 1. Ya, kuk perbudakan. Karena keselamatan itu hanya melalui Yesus. Tapi ingat, hukum itu juga penting. Ya.
hukum itu juga penting. Jangan kira bahwa hukum itu tidak perlu, ya. Tetapi karena kita mengasihi Tuhan, ya, maka kita akan menuruti perintah-perintahnya. Dan hukum itu akan menjadi sarana yang menuntun kita kepada keselamatan melalui iman kepada Yesus itu sendiri. Dan frasa yang terakhir adalah bebanku pun ringan. Ya. Beban Yesus pada manusia itu menjadi ringan dan dapat dilihat dari pengalaman Musa. Ya. Jadi ketika Yesus memikul beban bersama kita, ya, beban yang Yesus pikul itu menjadi ringan. Ya. Karena kita bersama-sama, manusia bersama-sama bekerja sama untuk memikul beban Yesus itu. Ya. Kita lihat dari pengalaman Musa. Ya. Ketika Musa memimpin bangsa Israel, dari pagi sampai sore menyelesaikan perkara-perkara orang Israel. Ya. Menyelesaikan perkara-perkara. Tetapi Yitro, ayah mertua daripada Musa ini, memberikan saran, nasihat, supaya panggillah orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang bertanggung jawab untuk membantu kamu menyelesaikan perkara-perkara ini. Biarlah dibantu, gitu. Biar jangan menjadi beban semuanya kepada Musa, gitu. Nah, akhirnya Musa mendapat kelegaan. Dia menuruti apa yang disarankan oleh Yitro. Ya. Akhirnya dia mendapat kelegaan. Apa yang dimaksud pelajaran kita? Beban Kristus itu akan menjadi ringan apabila adanya kerjasama dalam jemaat. Kita sudah tahu bahwa kuk itu adalah bagaimana kita memberkati orang lain. Kita membawa berkat keselamatan kepada orang lain. Tapi ketika kita membawa berkat keselamatan itu, ya, apabila menjadi ringan ketika kita ada kerjasama di dalam komunitas kita, di dalam jemaat kita, ya, saling membantu satu sama lain. Ya. Kita lihat ilustrasi Paulus. Paulus pernah menggambarkan jemaat itu seperti tubuh Kristus. Ada kepala, ada tangan, ada kaki yang sama-sama bekerja sama, ya, melengkapi satu sama lain, ya, melengkapi satu sama lain. Dan tentu kepala daripada jemaat itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Kita harus terhubung kepada kepala, ya, kita harus terhubung kepada Yesus sendiri. Dan jemaat adalah anggota tubuhnya, bekerja sama dalam membawa berkat keselamatan kepada orang lain, bahkan di jemaat. Ya. Paulus katakan, bertolong-tolonglah kamu menanggung beban. Galatia 6 ayat 2. Ya. Beban yang dimaksud di sini, ya, bukan hanya beban secara rohani. Ketika jemaat kesusahan, kita menolong. Lemah iman, kita menolong. Ya. Ketika dia lemah iman, kita menolong. Ketika mereka sudah menyimpang dari ajaran firman Tuhan, kita membantu menolong, mengajarkan kembali, ya, meluruskan ke jalan yang benar, gitu. Dan juga secara fisik kebutuhan mereka, ya, jasmani, apa yang mereka butuhkan, kita bantu. Jadi bukan hanya dalam hal rohani, ya, tapi jasmania, keadaan fisik mereka kita juga bantu. Dan ini yang Paulus katakan, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi ketika kita mau memenuhi hukum Kristus, tidak harus dengan peraturan-peraturan yang ketat seperti orang-orang Yahudi, tapi dengan bertolong-tolong, ya, kita sudah dapat menanggung beban kita. Tapi dengan memenuhi hukum Kristus itu sendiri. Ya. Dan beban ini menyangkut beban dosa dan beban jasmani daripada jemaat. Ya. Jika ada anggota tubuh yang sakit, maka semua tubuh akan sakit. Solidaritas, ya. Jika ada anggota tubuh yang bersuka cita, seluruh tubuh akan turut bersuka cita. Ya. Jadi kita merasakan apa yang orang lain rasakan. Terkadang ada orang yang tidak mau mengumbar masalahnya kepada kita. Mungkin karena dia
ingin menyelesaikan masalahnya dengan sendiri, dia ingin mengurai masalahnya dengan sendiri, tapi kita harus tetap mendukung, kita tetap mendoakan dia. Yang terakhir, satu kutipan yang bagus ini, saya mau bacakan dalam Ellen White, Seri Membina Jilid 2, halaman 282 dan 283. Bila mana engkau menemukan bahwa pekerjaanmu itu sukar, bila mana engkau bersungut atas segala kesulitan dan ujian, bila mana engkau mengatakan bahwa engkau tidak mempunyai kekuatan untuk mengalahkan penggodaan, bahwa engkau tidak bisa mengalahkan sifat tidak sabar, dan bahwa kehidupan sebagai pengikut Tuhan itu adalah satu pekerjaan yang berat. Ketahuilah bahwa engkau tidaklah memikul kuk Yesus. Engkau sedang memikul kuk guru lain. Artinya kuk perbudakan. Ya, sudah bisa lihat ketika kita menghadapi sebuah kesulitan, pencobaan itu selalu datang kepada kehidupan kita. Ya. Tetapi ketika kita datang kepada Yesus membawa kelegaan, kita tidak akan bersungut kepada pencobaan itu. Kita akan dikuatkan untuk menghadapi pencobaan itu. Ellen White, Seri Membina Jilid 2, halaman 282-283. Diperlukan perhatian yang terus-menerus dan sungguh-sungguh, pengabdian yang penuh kasih, tapi ini akan datang secara alami ketika jiwa dijaga oleh kuasa Allah melalui iman. Kita tidak dapat melakukan apapun, sama sekali tidak ada untuk memuji diri kita sendiri, untuk bantuan ilahi. Kita tidak boleh mempercayai sama sekali diri kita sendiri atau pekerjaan baik kita. Ingat, pekerjaan baik kita tidak akan menyelamatkan, karena kita ini orang berdosa. Tapi ketika sebagai orang berdosa dan makhluk yang berdosa, kita datang kepada Kristus, kita dapat menemukan istirahat dalam kasih-Nya. Allah akan menerima setiap orang yang datang kepadanya dengan percaya sepenuhnya pada jasa seorang juru selamat yang disalibkan. Kasih muncul dalam hati, mungkin tidak ada perasaan gembira yang luar biasa, tetapi ada keyakinan yang aman selamanya. Sudah bisa lihat, ya. Mungkin kita tidak, di dalam kehidupan kita tidak mudah, tapi kita ada keyakinan yang aman di dalam Kristus. Setiap beban adalah ringan karena kuk yang dikenakan Kristus itu enak. Tanggung jawab menjadi kegembiraan dan pengorbanan adalah sebuah kesenangan. Jalan yang sebelumnya tampak dalam kegelapan menjadi cerah dengan sinar dari matahari. Dan ini adalah berjalan dalam terang sebagai mananya Kristus ada dalam terang itu sendiri. Saudara-saudara, marilah kita memikul kuk yang Yesus pasang kepada kita. Marilah kita datang kepadanya. Lebih jauh daripada istirahat secara fisik dan juga mental atau jiwa, kita diminta untuk berserah, menyerah diri kepada Tuhan. Ya, memikul kuk dan belajar kepada Dia. Karena Dia adalah lemah lembut dan rendah hati. Ya. Kita tidak dapat melakukan pekerjaan baik apapun untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Karena kita ini orang berdosa. Kita hanya perlu datang kepada Yesus, mengakui dosa kita, membawa beban dosa ini. Ya, karena kuk yang kita pikul bersama Dia itu enak dan ringan. Ya. Dan bagaimana kita mau saling membantu satu sama lain, bertolong-tolong, ya, dan membawa kabar keselamatan ini kepada banyak orang. Ya. Sehingga mereka dapat memikul kuk yang sama seperti yang kita pikul bersama Yesus. Kiranya ini menjadi kekuatan pada kita, khususnya dalam menghadapi pandemi sekarang ini. Ya. Kita tidak perlu bersungut, ya, karena kita tahu kita dapat menghadapi ini semua, dan kita akan yakin bahwa kita akan selalu aman ketika kita datang beristirahat kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kuk yang Engkau telah pasang dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau mau membersamai kami, memikul kuk itu, dan itu menjadi ringan bagi kami ya Tuhan.
Oh Tuhan, ajarlah kami untuk tidak bersungut-sungut terhadap segala pencobaan, masalah kehidupan. Ya. Tetapi selalulah ajak kami, undang kami untuk datang kepada Engkau, membawa beban-beban permasalahan hidup, membawa beban dosa yang sangat berat kepada Tuhan, sehingga kami dapat mendapat kelegaan di dalam Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa keselamatan itu bukan karena pekerjaan baik kami, tapi itu semua karena kasih karunia Tuhan, karena pekerjaan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah semua pemirsa yang menonton pelajaran Suara Sahabat ini. Kiranya mereka diberkati dalam segala apapun yang mereka lakukan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.